tahun 2014 atas hilangnya pesawat menurut Konvensi Montreal tahun 1999. Perkenalkan, nama saya Cakra Dwi Panggaputra Haryo, NRP 12012127274. Perkenalkan, nama saya Hamir Tovan Gadafi dengan nomor NRP 1201222224. Di sini saya akan menjelaskan bagian dasar hukum yang berlaku. Perkenalkan, nama saya Dinaya Nafira, NRP saya 120122215. Perkenalkan, nama saya Zakiran Don Pradana, NRP 120121266. Pertama, kasus posisi. Pada tanggal 8 Maret tahun 2014, pesawat Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan MH370 berangkat dari Kuala Lumpur menuju Beijing. Pesawat ini membawa 239 orang, termasuk penumpang dan kru. Semua berjalan normal pada saat lepas landas sekitar pukul 00.41 pagi waktu Malaysia. Dan pada saat pukul 01.19, pilot terakhir kali berkomunikasi dengan petugas lalu lintas udara. Setelah itu, pesawat tiba-tiba hilang dari radar sipil, namun masih terdeteksi di radar militer. Terdapat kejanggalan pada pesawat yang berbalik arah ke Samudra Hindia dan benar-benar hilang tanpa jejak. Pencarian langsung dilakukan besar-besaran hingga banyak negara ikut membantu pencarian termasuk Australia, Tiongkok, dan Amerika. Fokus pencarian akhirnya dialihkan ke Samudra Hindia bagian selatan karena data satelit menunjukkan pesawat kemungkinan besar jatuh di titik yang diperkirakan. Selama bertahun-tahun, bangkai utama pesawat yang tidak pernah ditemukan, beberapa potongan pesawat puing-puing sempat ditemukan di pantai sekitar Afrika dan pulau-pulau di Samudra Hindia. Namun, hal tersebut tidak cukup untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Hilangnya MH370 membuat banyak keluarga korban menuntut kejelasan dan tanggung jawab dari Malaysia Airlines. Para keluarga korban merasa sudah menunggu terlalu lama tanpa jawaban yang jelas. Selain itu, kasus ini juga membuat dunia penerbangan mengubah beberapa aturan soal pelacakan pesawat agar kasus ini tidak terulang kembali. Permasalahan hukum. 1. Apakah ahli waris penumpang mendapat hak tanggung jawab dari pihak maskapai tersebut? Kedua, siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas hilangnya MH370, maskapai, pemerintah, atau pihak lain? Dasar hukum yang berlaku, tanggung jawab maskapai Malaysia Airlines atas hilangnya pesawat MH370 tahun 2014 secara utama mengacu pada Konvensi Montreal tahun 1999 yang telah diratifikasi oleh Malaysia. Konvensi ini secara khusus mengatur tanggung jawab maskapai dalam penerbangan internasional. Berdasarkan pasal 17 ayat 1 Konvensi Montreal menyebutkan bahwa maskapai bertanggung jawab atas kematian atau luka-luka penumpang jika insiden tersebut terjadi di dalam pesawat atau selama proses naik turun pesawat. Walaupun pesawat MH370 dinyatakan hilang, penumpang seluruhnya dianggap meninggal dunia secara hukum, sehingga tanggung jawab tetap melekat pada maskapai. Berdasarkan Konvensi Montreal pasal 21 menjelaskan tingkat tanggung jawab. Yang pertama, maskapai bertanggung jawab penuh hingga 113% SDR atau Special Drawing Right tanpa perlu pembuktian atau Strict Liability. Yang kedua, jika nilai kerugian melebihi, maka maskapai tetap bertanggung jawab kecuali mereka bisa membuktikan bahwa mereka telah mengambil semua tindakan yang wajar untuk mencegah kerugian tersebut. Pesawat Malaysia Airlines MH370 lepas landas dari Kuala Lumpur ke Beijing. Namun terdapat kecelakaan hingga membuat 239 penumpang dan awak pesawat mengalami hilang secara misterius. Dan hingga saat ini belum ada jawaban yang jelas mengenai kasus pesawat ini. Dan dalam tanggung jawab maskapai ialah Konvensi Montreal 1999, yaitu pasal 17 dan pasal 21, bahwa maskapai harus memberikan kompensasi kepada ahli waris para korban. Sehingga Malaysia Airlines memberikan kompensasi awal kepada keluarga korban senilai 50.000 US dollar atau sekitar 700 juta rupiah. Nilai tersebut merupakan interim compensation sehingga menunggu hasil investigasi berikutnya. Namun, keluarga korban banyak yang masih merasa tidak puas atas tanggung jawab maskapai, sehingga keluarga korban tetap menuntut kembali maskapai tersebut.
Dan juga maskapai memberikan bantuan kemanusiaan seperti akomodasi hotel, transportasi, dan makanan bagi keluarga korban. Dan juga Malaysia Airlines belum bisa membuktikan tidak adanya kelalaian atau adanya pihak ketiga, sehingga tanggung jawab hukumnya masih berlaku berdasarkan Konvensi Montreal pasal 21 ayat 2. Dan pada akhirnya keluarga korban MH370 memperoleh hak tanggung jawab dari Malaysia Airlines berdasarkan Konvensi Montreal 1999, yaitu kompensasi awal sebesar 50.000 US dollar per penumpang tanpa perlu pembuktian kesalahan, dan juga hak atas kompensasi penuh hingga 128.000 SDR atau setara dengan 2,7 miliar rupiah sesuai batas tanggung jawab maskapai. Namun tidak semua keluarga menerima hak secara penuh dan sebagian memilih untuk tetap menempuh jalur hukum untuk menuntut kompensasi lebih lanjut. Maka berdasarkan Konvensi Montreal 1999, Malaysia Airlines secara hukum bertanggung jawab atas hilangnya pesawat MH370 dan seluruh penumpang Malaysia Airlines telah memberikan kompensasi awal sebesar 50.000 US dollar dan memberikan bantuan logistik kepada keluarga korban. Namun karena maskapai tidak dapat membuktikan bahwa tidak ada unsur kelalaian dan penyebab pasti insiden tidak diketahui, maka tanggung jawab sepenuhnya melekat, dan juga maskapai telah memberikan bantuan kembali setara 128.821 SDR atau setara 2,7 miliar sebagai bentuk kompensasi, sehingga pada saat ini belum ada tanggung jawab sepenuhnya pada pihak ahli waris korban. Rekomendasi. Maka demikian hak ganti rugi beralih kepada ahli waris yang sah menurut Konvensi Montreal 1999, khususnya pasal 32 yang mengatur tentang kematian tertanggung apabila penumpang meninggal dunia akibat kecelakaan penerbangan, maka hak untuk menuntut ganti rugi beralih kepada ahli waris yang sah. Maka ahli waris yang sah ialah mereka yang memenuhi syarat berdasarkan hukum perdata yang berlaku. Yang akan menerima manfaat dari ganti rugi tersebut, ahli waris memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada perusahaan penerbangan yang bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut sesuai dengan ketentuan Konvensi Montreal. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih.